Saya jawab dengan Bapak kurang cerdas masalahnya itu. Bisa. Jadi yang paling cerdas Dokter Tifa mungkin ya di ruangan ini ya. Ya di ruangan. Oh, bukan. Tolong jangan dong kita disuruh berpikir, saya nggak ngerti, saya bodoh. Beyond thinking itu mana? Kalau gitu saya kurang cerdas juga karena saya nggak ngerti juga tadi. Oke. Saya closing Pak Sugeng. Saya closing ya. Mohon agar tidak dipotong. Saya closing ini. Penting sekali. Bapak diam dulu. Saya mau closing. Saya katakan benar dengan penuh tanggung jawab bahwa kemarin gelar perkara khusus itu bagi beyond thinking itu salah satu cara Pak Jokowi untuk menguji loyalitas kepolisian. Pegang kata-kata saya. Saya bisa mempertanggungjawabkan kata-kata saya tersebut. Saya kembali kepada soal persidangan. Ini sekarang kalau kita maju sidang, kita bicara atas nama humanity, atas nama kemanusiaan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rismon. Bukan, ini belum terjawab. Yang tadi soal loyalitas. Itu sudah selesai. Itu sudah selesai. Saya belum tercerahkan dengan itu. Selesai Bu. Itu belum selesai. Anda men-challenge gelar perkara. Saya di tengah-tengah di sini Bu ya. Iya, Saya di tengah-tengah tetap. Karena bagi saya belum bisa menerima secara logika atas permintaan gelar perkara Mas Roy dan kawan-kawan lalu dikatakan polisi polisi teruji loyalitasnya kepada Pak Jokowi, kurang lebih begitulah. Saya bicara sama Mas Aiman, jangan sama Pak Sugeng. Iya, ini adalah proses. Diam Pak, diam ya. Diam ya. Dong, saya ada di sini. Justru kapasitas saya menjadi muncul ketika pernyataan Anda muncul gitu loh. Ini closing statement ya Pak. Iya, silakan. Sekarang Jelaskan argumentasinya ya. Ini kita bicara. Mau pakai ilmu apa juga silakan jelaskan. Ini kita bicara dalam kapasitas beyond thinking ya. Nanti silakan pelajari apa yang namanya beyond thinking itu. Ya. Ya, nanti kita akan pelajari sama-sama beyond thinking itu. Ya. Persoalan ijazah itu bukan sekedar ijazah. Tapi sebentar, nanti. Saya lagi menjelaskan Pak dengan sangat lambat. Pak Sugeng mohon diam. Ini waktu saya closing statement. Ya, nanti Bapak silakan 1 jam bicara. Ya. Saya bicara dalam kapasitas beyond thinking untuk mengusik alam bawah sadar Anda. 8 bulan. Mengapa harus selama itu? Siapa yang menjadi korban selama 8 bulan itu? Bukan kami. Kami baik-baik saja. Kami tetap bekerja, kami tetap berkarya. Siapa yang pikirannya terkunci pada persoalan ijazah itu? Bukan kami. Kami sudah bergerak pada penelitian-penelitian kami yang lain. Sekarang bagaimana kepolisian? Persoalan mudah bagi kepolisian. Tapi tidak mudah bagi seseorang yang masih memiliki remote terhadap kepolisian. Itu persoalan beyond thinking. Kalau Anda belum bisa mencapai itu, ya nanti Anda pelajari karena kita nggak akan selesai sampai pagi hari nanti. Alasan indikatornya tidak jelas kok. Bu, ngomong aja yang jelas Bu. Beyond thinking itu apa? Saya nggak ngerti. Sekarang saya mau katakan terakhir kali, Pak Sugeng nanti diam, nanti Anda bicara. Saya mau menyelesaikan. Saya nanya juga, saya nanya. Oh, tidak ada pertanyaan, closing statement tidak ada pertanyaan. Oke, diam dulu. Ibu mau bilang bahwa Kapolri lebih tunduk ke Pak Jokowi apa Pak Prabowo, kira-kira gitu? Boleh dong, terus terang aja. Ya Bang Sugeng ya? Oh, bukan. Tolong jangan dong kita disuruh berpikir, saya nggak ngerti, saya bodoh. Beyond thinking itu mana? Saya mau lanjutkan ya. Ini closing statement saya. Ini adalah pekerjaan kita semua untuk coba berpikir dari sejak 8 bulan yang lalu. Jawaban akan saya berikan. Kita semua selama ini tahu dari mana asal muasal permasalahan ini sampai di level penyidikan. Kemudian kami dari saksi terlapor menjadi tersangka. Seseorang merasa terhina, seseorang merasa tersinggung, seseorang merasa direndahkan. Tetapi ternyata pada gelar perkara khusus, ketika seseorang itu selama berbulan-bulan itu menyatakan bahwa saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Kami kemarin terperanjat di pukul 23 bukan karena ijazah
so-called Joko Widodo itu, bukan. Tetapi karena polisi pada akhirnya menyampaikan laporan polisi terhadap seorang bernama Joko Widodo. Ternyata beliaulah yang melaporkan kami dengan pasal 32-35. Beliau. Jahat banget ini. Beliau yang melaporkan itu. Pasal yang Dan ancaman hukumannya tinggi maksudnya? ancaman hukuman 8 tahun sampai 12 tahun itu ternyata beliau. Oke. Mengapa selama berbulan-bulan ini saya melampaui sekian kali pemeriksaan, polisi tidak pernah mau menyampaikan laporan polisi? Kemarin terjawab. Siapa yang begitu jahat melaporkan kami dengan pasal 32-35? Sebentar, waktu diberikan surat pelaporan kan biasanya ada pasalnya, ada pelapornya. Laporan polisi itu kan tidak hanya berbentuk pasal dan semua digabung. Seperti kata Pak Al-Katiri, Jadi laporan ada laporan pemerkosaan, ada laporan maling sepeda, digabung. Jadi Coba. pasalnya nggak dijabarkan. Ibu Pasalnya Bapak digabung semuanya. nggak ngerti nih, ketika Pak kami Iman. ketika Mas kami Iman, tanya, beliau nggak ngerti. diam dulu. Ketika kami tanya, siapa yang melaporkan kami dengan pasal 310, 311, 27A, 28, 32, 35 siapa? Tidak ada satupun pemeriksa yang memberikan. Baru kemarin kami tahu. Baru kemarin tahu. Bayangkan. Mengapa saya bilang ini uji loyalitas? Bayangkan, laporan polisi Joko Widodo itu tanggal 30 April 2025 ketika kami belum melakukan apa-apa. Ketika penelitian Bang Rismon baru mencapai tahap awal. Tetapi pada saat itu juga pasal 32-35 itu sudah muncul. Itu mens rea. Niatnya memang memenjarakan dari awal. Ini yang namanya saya sebut sebagai uji loyalitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. langsung. Bang Sugeng silakan langsung. Saya tadi bertanya memang soal gelar perkara itu sebagai apa tuh? Uji loyalitas. Uji loyalitas. Ini yang belum Polisi terjawab. terhadap Pak Jokowi. Ya, belum Saya sudah jawab tadi dengan jawaban cerdas ya. tidak Jadi memang terjawab harus itu pakai ya. kecerdasan. Kan ada indikatornya harusnya ya. Misalnya Indikatornya tadi sudah saya jawab dengan Bapak kurang cerdas masalahnya Ya, itu. Misal ini nih saya jelaskan. Itu indikatornya Enggak, pertama. kalau saya fair juga. Kalau gitu saya kurang cerdas juga karena saya nggak ngerti juga tadi. Oke. Aiman nanti Saya nggak ngerti tolong soalnya. ya, nanti tolong diulang ya. Kan Nanti Karena gini, Anda setelah betul tadi. Sekarang saya Nggak bisa, menanggapi. Apa Mas. yang bisa disampaikan oleh Dokter Tifa? Saya sekali lagi saya tengah-tengah ya. Ini saya sering kemudian disebut-sebut pro sana pro sini, enggak. Saya tengah-tengah. Apa yang bisa disebutkan oleh Dokter Tifa bahwa Dokter Tifa mengatakan bahwa direnungkan ya. gelar perkara khusus adalah uji loyalitas polisi terhadap Pak Jokowi? Saya tadi sudah jelaskan dari awal. Coba renungkan baik-baik. Karena saya mungkin kurang cerdas, bisakah kemudian dijelaskan dengan cerdas lebih ya. sederhana? Jadi yang paling cerdas Dokter Tifa mungkin ya di ruangan ini ya. Ya di ruangan ini Dokter bukan Tifa begitu, yang paling bukan cerdas. begitu ya. Jadi kita Otak anggaplah kita, saya nih, diri semuanya saya ya. bodoh lah ya. Saya beritahu ya. Tapi saya Otak tahu kita, yang namanya gelar ya. perkara khusus itu ya akan selalu dimulai dari pihak yang merasa keberatan atas hasil kerja polisi, ya. Kalau tidak ada pihak yang berkeberatan, tidak akan ada gelar perkara khusus, ya. Oh, bukan begitu. Bukan ya. begitu, Pak. Saya potong. Ya sudah, ini dengar saya dulu. potong, ya. saya potong. Enggak, Kemudian saya potong. indikatornya, Saya potong ya. Kemarin Dokter Tifa, saya harus luruskan. saya potong, Yang saya potong. disampaikan Pak Sugeng itu udah benar. udah, ya Tidak iya. mungkin ada Anda gelar ini nggak perkara ngerti khusus kalau hukum, tidak ada tapi pendumas. sok tahu gitu loh ya. Tidak ada. Ini saya lihat dokter ini seorang yang intelek. Tapi kalau Anda juga masuk wilayah kamar keahlian orang lain, jangan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan. Ya, Ini saya itu gitu loh. pelaku ya. Saya pelaku. Lah, pelaku Saya belum tentu sebagai Anda saksi, saya sebagai pelaku saksi, saya sebagai terlapor dan saya sekarang sebagai tersangka. Anda tidak tahu hukum. Kalau Kemarin Anda tahu hukum, Anda tidak hadir di Anda gelar tidak perkara akan jadi khusus. tersangka. Anda hadir nggak di gelar perkara khusus? Lah, Anda hadir saya jawab. cuma mau menganalisis Jawab. soal Jawab. yang namanya Jawab. program Jawab. Baik. gelar Jawab. perkara khusus. Jawab. Oke. Nggak perlu saya Jawab. hadir ya. Karena saya bukan pihak. Anda hadir nggak di gelar perkara Saya khusus? bukan pihak. Saya tengahin. Ya. Saya tengahin. Anda hadir nggak? Anda hadir nggak? Saya tengahin. Tahu Bu Dokter Anda Tifa. ini.
Dokter Tifa. Bu Dokter Saya Tifa. ini- Jadi gini, Dokter Anda Tifa. hadir nggak? Anda hadir nggak Sebentar, gelar Dokter perkara Tifa. khusus kemarin? Kita Hadir ini nggak? Dr. Tifa pelaku gelar ya, perkara Anda ini khusus. nggak Kalau intelektual. Anda ya. tidak hadir, Kalau tadi tidak Anda bilang mendengar, orang intelektual itu Direktur rendah kemarin hati. bicara Ya, apa Anda. tentang gelar perkara Kalau khusus? Anda intelektual rendah hati, Anda harus mengakui bahwa bidang hukum bukan bidang Anda. Saya mengakui Bentar, Bu. bahwa soal teknis digital saya terbuka tidak. Ya, betul. Saya terbuka. Tapi ketika Anda men-challenge yang Anda tidak tahu, Saya tidak, tergerak. saya Pak, Iya. saya bicara ini dalam kapasitas tidak Kemudian membicarakan Anda tentang bicara ilmu mens hukum. rea lagi. Saya tidak bicara tentang ilmu hukum. Loh, Saya ketika bicara dengan ilmu bicara saya. gelar perkara Begini. khusus itu soal hukum. Saya bicara ilmu saya. Bang Sugeng, saya mau tanya, dokter, Bu Dokter, Oke. Ya. Bu Dokter, ada pertanyaan saya, Bu Dokter ada nggak mengajukan gelar perkara khusus? Saya tidak lanjutkan. Singkat, ya. singkat. Sulit. Singkat. Saya Bu Dokter, bukan orang yang Pertanyaan paling apa? pintar Ini di closing atau ruangan saya? ini. Enggak, Pertanyaan, pertanyaan. Bu Dokter, saya mau tanya, Bu Dokter ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Oke. Itu dulu. Ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Gelar perkara khusus itu kami ajukan. Tapi juga gini, tapi juga Anda juga harus tahu, gelar perkara khusus itu diadakan karena ada beberapa hal. Satu, misalnya ada permintaan dari itu. Kemudian dua, ada kasus yang kemudian menjadi perhatian khalayak ramai. Iya. Ya, itu juga bisa gelar perkara khusus. Oke. Ada kasus yang kemudian disinyalir menimbulkan atau itu semua ada aturannya. Jadi kan ada beberapa itu Roy, kami baca sudah dalam betul. suratnya. Nah, artinya saya Ya. mau jelaskan bahwa kenapa? benar kalian itu mengajukan gelar perkara khusus. Itu salah dan satu direspon oleh syarat. Polri. Gak apa-apa, tapi gini loh. Tolong hargai juga. Tadi pendapat dari itu apa? Kalau misalnya Polri itu juga kemarin kemudian menyelesaikan gelar perkara khusus, itu memang salah satunya adalah untuk supaya mengamini ya proses yang kemudian diminta atau kemudian dia setia kepada salah satu itu. Jadi jangan dibelokkan ke ini. Sebentar, Mas Roy. Setia kemana, setia Justru kemana. kalau boleh saya berpikir bodoh ini, dengan dilakukan gelar perkara khusus. Pak Rasman tadi sudah bicara banyak Gelar- sekali loh. sebentar, Saya. sebentar. Dari 30 menit Wah, loh. Ibu Ini tadi sangat lama. tidak fair ya. Bu Dokter. Saya sedang melakukan Ibu tadi waktu bukan- saya. Iyalah. Ini Bu Dokter, waktu saya. Tadi kan saya juga Udahlah. kasih, Bu kalau dibilang nggak fair saya nggak kasih ke Bang Rismon, Ini saya nggak waktu kasih ke saya. Bang Refli, Lah, makanya tapi saya itu. kasih ke Bu mereka. Dokter, Bu Dokter, Jumlah Ibu lebih banyak daripada Ibu mereka. closing Nggak boleh dong statement begitu, itu Bu sudah Dr. lebih setengah Tifa. jam. Saya hitung Ibu memberikan Nggak closing boleh statement dong. sudah setengah Oke, jam. loh, Bu. silakan. Nggak apa-apa, Bu, Pak. Ini kan kita jelaskan. Saya mau beritahu Ibu bahwa justru saya berpikir yang bodoh ini dengan dikabulkannya gelar perkara khusus yang kalian minta, artinya loyalitas Polri bukan kepada Solo, tapi untuk kebenaran dan pemimpin negeri ini. Itu yang terjawab. Loh, Oke, sekarang saya Bu, jawab. silakan. Itu Ya, sekarang saya silakan. jawab. Itu pendapat Anda. loh, itu fakta. Itu pendapat Anda, ya. Saya hadir di gelar perkara khusus selama 5,5 jam. Saya hadir di gelar perkara khusus selama 5,5 Kalau hadir jam. tuh wajib hadir karena orang Saya hadir bukan menjadi bagian yang termohon. Saya hadir. pemohon, orang ibu pemohon, pendumas. Dengar baik-baik. Gelar perkara khusus kemarin dimohonkan oleh dua pihak. Satu yang namanya tim kuasa hukum anti kriminalisasi akademisi dan Siapa itu? aktivis, Oke. ya, tim advokasi anti kriminalisasi akademi aktivis, di mana saya bukan klien mereka. Saya bukan klien mereka. Kedua, permohonan gelar perkara khusus itu disampaikan oleh TPUA, di mana saya juga bukan klien mereka. Karena itu ketika saya sampaikan kepada Polda Metro Jaya, apakah saya perlu hadir? Saya Nah, goodwill. kalau begitu Sekarang ibu ini sebentar. sudah salah masuk ini. Sekarang sudah saya- sama dengan Pak Andi Azwan. Saya tanya. Kecolongan udah Kalau ini saya bela. Saya- Dr. Tifa mendapatkan undangan. Saya mendapat undangan Ya, resmi. Jadi nggak bisa dikatakan. Saya mendapat undangan resmi Dan hak dari klien. dari Polda Metro Jaya. Hak dari Saya kami para bertanya. prinsipal. Saya bertanya, mengapa saya diundang? Pertanyaan itu terjawab. Saya diundang. Saya menyatakan kalau memang hadir, saya diundang sebagai warga negara yang baik. Nama saya ada pada undangan tersebut. Nah, oleh karena itu maka saya berkesimpulan atas apa yang disampaikan. Saya bertanya kepada pemeriksa, saya bertanya kepada pejabat, atas dasar apa Anda mengundang saya? Forum ini kami adakan antara lain seperti yang tadi Pak Roy sampaikan, termasuk menerima curhat dari kami, menerima keluhan dari kami, mendengarkan pendapat kami, apapun pendapat Anda. Nah, saya katakan bahwa ini persoalan loyalitas. Saya bukan kemudian menandukkan
Ya, head to head antara loyalitas kepolisian, loyalitas Kapolri kepada Jokowi. Enggak ada saya statement seperti itu. Ini loyalitas polisi kepada kita semua, bangsa dan negara. Loyalitas polisi kepada rakyat Indonesia, loyalitas polisi kepada hukum, loyalitas polisi kepada Statement ilmu. aja, Mas Aiman, satu Jadi saja. seperti itu. Yang disebut sebagai loyalitas, Anda harus berpikir beyond thinking. Saya nggak bilang Anda semua tidak cerdas, enggak. Kita sama-sama punya otak 2550 cc. Kita sama-sama punya otak yang besarnya kurang lebih sama. Saya hanya mengajak Anda, ayo kita gunakan otak kita sesuai dengan abad 21, Oke, baik. sesuai dengan abad teknologi. Mantap, mantap.